Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program Media Sabda Jemaat Riori Ita. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini seluruh umat percaya di muka bumi menghayati akan pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Kalvari di hari Jumat Agung ini. Melalui Media Sabda Jemaat Riori Ita, kita bersama-sama akan merenungkan penghayatan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita umat manusia. Mengawali renungan malam hari ini, satu pujian dari vokal grup Sion Jemaat Riori Ita.
Keperkasaan-Mu Tuhan, tiada bandingannya. Kemahakuasaan-Mu Tuhan, melebihi segala-galanya. Kemahakuasaan-Mu Tuhan, melebihi segala-galanya. Terima kasih puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh besar kasih-Mu kepada kami, umat manusia, sehingga Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Jumat Agung ini Bapa, kami merenungkan dan menghayati pengorbanan-Mu, pengorbanan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib, untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami memahami firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, meneguhkan iman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Firman Tuhan yang kita baca malam hari ini terdapat di dalam surat Efesus pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, malam Jumat Agung ini saya mengajak kita merenungkan pengorbanan Kristus dalam tema pengorbanan yang agung. Saudara-saudara yang kekasih, sebuah kisah dari medan perang. Seorang panglima sangat murka oleh karena beberapa kali bahan makanan prajurit hilang.
rupanya ada yang mencuri bahan makanan yang disiapkan untuk prajurit. Panglima sangat marah karena itu menyangkut nyawa para prajurit. Kalau prajurit kekurangan suplai makanan, maka tentu kekuatan mereka bisa menurun. Oleh karena itu, Panglima memerintahkan supaya siapapun yang didapati mencuri bahan makanan prajurit harus mendapatkan hukuman cambuk 40 kali. Tidak lama berselang, akhirnya pencuri itu ditangkap dan diperhadapkan kepada Panglima. Saudara-saudara, siapa yang berani mencuri bahan makanan para prajurit di medan perang? Ternyata yang mencuri bahan makanan prajurit selama ini adalah istri Panglima sendiri. Sesungguhnya istrinya mengambil bahan makanan untuk dibagikannya juga kepada rakyat yang juga sedang kelaparan. Akan tetapi, sumpah sang Panglima telah keluar. Hukuman bagi pencuri harus dilaksanakan. Istri Panglima harus diperhadapkan kepada hukuman cambuk. Panglima sangat dilematis. Di satu sisi, dia harus menegakkan hukum dan keadilan, dan karena itu siapapun harus dihukum karena pelanggaran. Tetapi di sisi lain, ia sangat mengasihi istrinya. Ia sadar istrinya bisa mati dicambuk sebanyak itu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Di saat semua mengalami ketegangan, ketika istri Panglima sudah diperhadapkan kepada algojo yang akan mencambuk, tiba-tiba Panglima melepaskan pakaiannya, jubah keprajuritannya, lalu maju ke depan algojo untuk menggantikan posisi istrinya, menerima hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Dengan mengorbankan dirinya dicambuk, Panglima telah menegakkan hukum dan keadilan yang tidak bisa dibatalkan. Sekaligus di saat yang sama, ia menunjukkan kasihnya yang besar kepada istrinya. Saudara-saudara yang kekasih, pernahkah kita merenungkan dan menghayati bahwa Allah telah mengambil solusi yang agung, pengorbanan yang agung terhadap kesalahan dan dosa yang kita telah perbuat, yang akibatnya adalah hukuman mati? Allah telah menyatakan firman-Nya untuk menghukum setiap manusia yang melanggar hukum Allah. Upah dosa adalah maut, dan Allah tidak akan menyangkal dirinya sendiri untuk tidak melaksanakan hukuman ini. Tetapi di saat yang sama, Allah tidak menghendaki manusia ciptaannya yang termulia itu binasa. Allah sepertinya di dalam sebuah dilema. Allah yang adil harus menghukum manusia yang memberontak melawan hukum Allah. Tetapi di saat yang sama, Allah yang kasih tidak menghendaki manusia yang dikasihinya mati binasa karena hukum Allah. Allah memberikan solusi yang agung. Dia mengorbankan dirinya mengganti posisi kita. Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, Allah telah melaksanakan penghukumannya dan keadilannya. Sekaligus di saat yang sama, Allah yang Maha Kasih menyelamatkan manusia dari penghukuman Allah. Sebuah solusi agung dan korban yang termulia yang saat ini sedang kita hayati dan renungkan. Dalam penghayatan kita di Jumat Agung, apa tanggapan kita terhadap pengorbanan
Allah yang agung yang telah dinyatakan kepada kita. Mungkin akan segera kita meresponi dengan mengatakan, bukankah saya adalah orang Kristen pengikut Kristus? Apakah sudah cukup kalau kita sudah disebut sebagai orang Kristen yang sudah dibaptis, anggota salah satu gereja, sering datang beribadah? Saudara-saudara, itu benar. Tetapi itu tidak sekedar kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dalam pikiran, perasaan, dan kehendak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana menjadi pengikut Kristus dalam pikiran kita? Bahwa kita tahu, kita sadar bahwa kita yang seharusnya dihukum. Kita tahu persis bahwa Kristus telah menggantikan kita yang seharusnya terhukum. Kita tahu bahwa Kristus telah menebus kita. Kita harus merasakan duka yang mendalam karena dosa dan kesalahan kita. Sehingga dengan pembebasan oleh karena pengorbanan Kristus, kita merasakan sukacita dan syukur atas penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga sebuah kehendak atau komitmen yang kuat, tanggapan yang terbaik dari kita untuk menjadi pengikut Kristus, percaya dan mempercayakan hidup kepada Kristus setelah kita memperoleh keselamatan oleh karena pengorbanan yang termulia dari Tuhan Yesus. Terpuji Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami sadar sepenuhnya bahwa kamilah yang harus mendapatkan hukuman itu. Dan hukuman itu kami sangat sadari bahwa itu adalah hukuman mati. Dosa kami telah menyebabkan kami mendapatkan penghukuman. Karena upah dosa adalah maut. Tapi puji syukur Tuhan, begitu Engkau mencintai dan mengasihi kami, Engkau menggantikan posisi kami. Engkau menebus dan menyelamatkan kami dengan cara pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Engkau yang tersalib, Engkau yang dikuburkan, Engkau yang turun ke dalam kerajaan maut untuk menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu untuk menebus dan menyelamatkan kami. Ajar kami untuk senantiasa setia kepada-Mu. Ajar kami untuk tahu berserah diri kepada-Mu. Ajar kami untuk hanya berpaut hanya kepada-Mu saja Tuhan. Ketika kami berhadapan dengan berbagai pergumulan, persoalan, tantangan kehidupan ini, kami percaya pengorbanan-Mu di kayu salib telah menebus semuanya itu. Engkau yang memberikan kelegaan kepada kami. Karena itu Tuhan, manakala kami berhadapan dengan berbagai tantangan, pergumulan, persoalan hidup, biarlah kami mengandalkan Engkau. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau. Kami menghargai dan menghormati pengorbanan-Mu yang agung itu, dan sesungguhnya memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan kami malam ini dan seterusnya senantiasa berada dalam kendali kuasa dan otoritas-Mu. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah renungan di Jumat Agung malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.